Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiao Fan dan Huang Ji mendarat di istana Phoenix Langit. Melihat pemandangan yang familiar itu, Huang Ji memasang ekspresi rumit. Hehehe, kamu tahu di mana rumah harta karun itu? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Aku tahu. Huang Ji mengangguk dan membawa Xiao Fan ke aula utama istana Phoenix Langit. Perbendaharaan istana Phoenix Langit terletak di bawah aula utama, dan selalu dijaga oleh pemimpin istana sendiri. Penghalang pelindungnya sangat kuat, dan mustahil untuk menghancurkannya tanpa kekuatan ranah Wusheng. Oleh karena itu, rumah harta karun istana Phoenix Langit tidak pernah perlu dijaga. Xiao Fan menatap penghalang di depannya dan mengangguk perlahan. Detik berikutnya, Wan Xiang beterbangan dari dahi Xiao Fan dan mulai menghancurkan penghalang itu. Melihat Wan Xiang secara bertahap memecahkan rumah harta karun istana Phoenix Langit, mata indah Huang Ji melebar, dan dia tidak percaya bahwa ada metode seperti itu. Tak lama kemudian, sebuah lorong terbuka di rumah harta karun itu. Ayo masuk, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Baiklah, Huang Ji mengangguk kaget. Huang Ji dan Xiao Fan memasuki perbendaharaan bersama. Itu sangat luas, dengan lapisan demi lapisan harta karun, gunungan batu sumber, segala jenis harta karun alam langka, dan peralatan spiritual dari semua tingkatan. Selain itu, Xiao Fan juga menemukan batasan yang ditetapkan di rumah harta karun itu. Ia sangat beruntung karena Wan Xiang lah yang merusak rumah harta karun itu. Jika tidak, harta karun di dalamnya akan hancur. Aku tidak mengira istana Phoenix Langitmu begitu kaya, kata Xiao Fan gembira. Huang Ji. Xiao Fan mengulurkan tangannya dan tanpa ragu-ragu, dia memindahkan semua yang ada di rumah harta karun ke alam diagram bintang. Apakah kamu membawa alat penyimpanan tingkat tinggi? Huang Ji menatap Xiao Fan dan bertanya dengan bingung. Mustahil bagi cincin penyimpanan atau gelang binatang spiritual biasa untuk mengambil semuanya dalam sekejap. Ya, Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum dan tidak menyangkalnya. Huang Ji tidak bertanya lagi. Menatap perbendaharaan istana Phoenix Langit yang kosong, pikiran dipenuhi dengan berbagai macam hal. Baiklah, ayo pergi, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Huang Ji mengangguk dan mengikuti Xiao Fan keluar dari rumah harta karun. Mereka berdua langsung meninggalkan alam Tianfeng, dan seluruh istana Tianfeng masih utuh dan tidak terjadi apa-apa. 1 jam kemudian, ruang di luar istana Phoenix Langit terkoyak, dan pemimpin istana Phoenix Langit memimpin hampir 100 anggota klan dewa di ranah Shenlun dan beberapa di ranah Wusheng. Melihat istana Phoenix Langit aman dan tenteram serta seluruh alam Phoenix juga baik-baik saja, pemimpin istana Phoenix Langit pun menghela napas lega. Di mana Xiao Fan? Seorang anggota klan dewa berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin istana Phoenix Langit mengambil inisiatif menggunakan kekuatan asal untuk membiarkan jiwanya mengembara ke seluruh alam Phoenix Langit, tetapi dia tidak menemukan jejak Xiao Fan. Dia tidak ada di sini. Seharusnya dia pergi, kata pemimpin istana Phoenix Langit dengan suara berat. Sialan, anak ini lolos lagi, kata orang itu sambil menggertakkan giginya. Ekspresi orang lain juga sangat buruk. Mereka semua merasa sedikit kesal terhadap pemimpin istana Phoenix Langit. Mengapa orang ini melarikan diri dengan pengecut? Dia seharusnya menghentikannya dengan cara apapun. Sialan, wajah pemimpin istana Phoenix Langit semakin jelek ketika melihat Huang Ji muncul di hadapannya. Ia dipukuli oleh Xiao Fan dan terpaksa melarikan diri dengan panik. Ia bahkan harus menggunakan bulu hitamnya untuk melarikan diri, yang menyebabkan fondasinya rusak parah. Baiklah, ayo kita pergi. Salah satu kultivator ranah Wusheng dari klan dewa berbicara dengan suara yang dalam dan memimpin sekelompok anggota klan dewa pergi. Beberapa teman pemimpin istana Phoenix Langit masih ada di sana, termasuk kultivator ranah Wusheng dengan mata emas dan kultivator ranah Wusheng dengan tubuh besar. Mereka merasa sangat menyesal. Jika mereka tahu lebih awal,
mereka tidak akan mencari masalah dengan Xiao Fan. Tapi sekarang Xiao Fan sudah tumbuh kuat. Ayo, kita masuk dan duduk sebentar. Pemimpin Istana Phoenix Langit menghela napas dan memimpin beberapa orang masuk ke aula. Namun, setelah memasuki aula utama, pemimpin Istana Phoenix Langit merasa ada yang tidak beres. Ini tidak mungkin. Merasakan aura Xiao Fan dan Huang Ji yang masih tersisa di aula, wajah pemimpin Istana Phoenix Langit berubah drastis. Ada apa denganmu? Tanya. Kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng. Ya, apa yang terjadi? Kultivator bermata emas itu uga terkejut. Tidak tunggu aku. Pemimpin Istana Phoenix Langit menghela napas, mencoba menenangkan diri, dan berlari menuju rumah harta karun istana bawah tanah. Di mata pemimpin Istana Phoenix Langit, Xiao Fan dan Huang Ji hanya pergi ke aula utama dan tidak memasuki perbendaharaan. Bagaimanapun, menembus penghalang rumah harta karun membutuhkan kekuatan ranah Wusheng untuk terus membombardir. Begitu ranah Wusheng menyerang, seluruh Istana Phoenix Langit pasti akan musnah. Pemimpin Istana Phoenix Langit tiba di luar rumah harta karun dan merasa lega melihat tidak ada tanda-tanda pergerakan. Namun, ia masih bisa merasakan kehadiran Xiao Fan. Mungkinkah Xiao Fan tahu ada penghalang di dalam, dan jika dibuka dengan paksa, semua yang ada di dalam rumah harta karun itu akan hancur? Gumam pemimpin Istana Phoenix Langit. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Fan tidak membuka rumah harta karun itu. Mungkinkah Huang Ji mencoba menghentikannya? Atau Xiao Fan khawatir barang-barang di rumah harta karun akan hancur, jadi dia berencana untuk kembali lagi nanti. Pemimpin Istana Phoenix Langit mengirimkannya pada dirinya sendiri, merasa bahwa tebakannya ini paling benar. Xiao Fan sangat percaya diri, sehingga ia menjadi sombong. Ia mengira semua yang ada di rumah harta karun itu miliknya, dan berencana untuk masuk lagi ketika ia yakin tidak akan merusak harta karun di dalamnya. Namun, pemimpin Istana Phoenix Langit masih khawatir dan ingin melihat rumah harta karun itu dengan matanya sendiri. Ia membuka dinding rumah harta karun, mendorong pintunya, lalu, "Ini bagaimana ini mungkin? Xiao Fan, binatang buas, binatang buas." Seluruh istana Tianfeng dipenuhi dengan raungan serak pemimpin istana. Xiao Fan dan Huang Ji meninggalkan alam Phoenix Langit dan sekarang menuju klan Xionggu. Klan Xionggu merupakan klan kultivator tingkat ketiga ranah Wusheng yang mengambil tindakan saat Xiao Fan sedang mengalami kesengsaraan. Tidak lama kemudian, Xiao Fan dan Huang Ji tiba di klan Xionggu. "Kamu mau masuk bersamaku?" Xiao Fan menatap Huang Ji. "Tidak." Huang Ji menggelengkan kepalanya. Huang Ji mengambil inisiatif untuk memasuki gelang binatang spiritual dan tidak memilih untuk menemani Xiao Fan. Xiao Fan sangat puas dengan inisiatif Huang Ji. Xiao Fan menghela napas. Ia memikirkannya, klan Xionggu tidak memiliki dendam padanya sebelumnya, tetapi kultivator ranah Wusheng klan Xionggu berinisiatif untuk memprovokasi dan mencoba membunuhnya berulang kali. Dengan kebencian yang begitu besar di antara kedua belah pihak, Xiao Fan tidak perlu menahan diri. Saat berikutnya, aura mengerikan terpancar dari tubuh Xiao Fan. Duar, duar, duar. Duar, duar. Aura mengerikan berdengung, dan medan perang surgawi di luar klan Xionggu tiba-tiba menjadi kacau. Aura mengerikan itu menyebar di hati setiap anggota klan Xionggu. Apa-apa yang terjadi? Aura yang mengerikan. Serangan musuh, serangan musuh. Seluruh medan perang surgawi klan Xionggu berada dalam kekacauan, dengan banyak orang meraung ketakutan. Dari klan Xionggu, beberapa kultivator ranah Shenlun, ranah Nirvana dan ranah Jingtian terbang keluar. Ketika mereka melihat sosok yang muncul di luar medan perang, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Xiao Fan. Ini Xiao Fan. Xiao Fan ada di sini termasuk beberapa kultivator ranah Shenlun. Sekelompok anggota klan Xionggu meraung seperti manusia yang melihat hantu. "Hahaha, ini aku." Xiao Fan tertawa terbahak-bahak. Melihat sekelompok anggota klan Xionggu yang ketakutan, suasana hatinya baik. Melihat senyum Xiao Fan yang ganas, semua orang dari klan Xionggu
Sekelompok anggota klan Xionggu di ranah Jingtian dan ranah Nirvana kehilangan semangat juang mereka. Jangan takut ayah, kita pergi dan hancurkan dia. Seorang kultivator ranah Shenlun di depan berseru, dia hanya di ranah Nirvana, apa yang kamu takutkan? Setelah berkata demikian, orang ini memimpin serangan ke arah Xiao Fan terlebih dahulu, ingin memberi contoh kepada yang lainnya. Kemudian duar, dengan satu pukulan, Xiao Fan mengubah orang itu menjadi kabut darah, memercikkannya antara langit dan bumi. Ia bahkan tidak punya kesempatan untuk menumpahkan darah dan beregenerasi. Seluruh hidupnya hilang oleh pukulan Xiao Fan. Cih, dengan kekuatan yang begitu lemah kamu berani menyerangku? Xiao Fan mencibir. Beberapa anggota klan Xionggu mundur dan melarikan diri. Dua kultivator ranah Shenlun yang tersisa juga berputar dan berlari. Hehehe, mau pergi? Xiao Fan mencibir, auranya sendiri meraung, duar, 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 duar. Xiao Fan melancarkan pembunuhan massal di luar medan perang surgawi klan Xionggu, mengubahnya menjadi neraka hidup. Darah berceceran di mana-mana, tanah berubah menjadi lautan darah, dan anggota klan Xionggu yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menjerit. Tak lama kemudian, para petinggi klan Xionggu menghubungi kultivator ranah Wusheng. Namun, ketika pihak lain kembali, medan perang surgawi klan Xionggu telah hancur total. Kultivator tingkat 3 ranah Wusheng meraung. Turut berduka cita, pemimpin istana Phoenix Langit berbicara tanpa ekspresi. Kultivator bermata emas membeku dalam pikiran, sial. Apakah Xiao Fan akan pergi ke klan Guitongku? Ia langsung merasakan ada yang tidak beres dan segera memanggil kultivator ranah Wusheng dari klan Xionggu dan pemimpin istana Phoenix Langit untuk pergi ke klan Guitong bersama-sama. Di tengah perjalanan, kultivator ranah Wusheng dari klan Guitong menerima pesan bahwa Xiao Fan memang telah pergi ke medan perang surgawi klan Guitong dan membuat kekacauan di sana. Sialan, sialan, binatang kecil ini. Kultivator tingkat kedua ranah Wusheng dari klan Guitong meraung. Saat mereka tiba, medan perang surgawi klan Guitong sudah bernasib sama seperti medan perang surgawi klan Xionggu. Lautan darah dalam kekacauan Xiao Fan. Kamu binatang buas, kamu binatang buas. Kultivator ranah Wusheng dari klan Guitong meraung ke langit. Di sampingnya, kultivator ranah Wusheng dari klan Xionggu dan pemimpin istana Phoenix Langit tampak pucat pasi. Mereka tidak menyangka balas dendam Xiao Fan akan begitu dahsyat. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Pemimpin istana Phoenix Langit menggertakkan giginya. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Katakan padaku. Kultivator ranah Wusheng dari klan Guitong berteriak dengan marah, kamulah yang bilang kita akan membunuh Xiao Fan, lalu kita akan membagi harta karun kekacauan secara merata. Kamu juga bilang rencananya sangat mudah, tapi apa hasilnya sekarang? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Bagaimana aku bisa tahu kalau anak ini begitu licik? Kata pemimpin istana Phoenix Langit dengan marah. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin kami bisa menjadi musuh Xiao Fan? Teriak kultivator ranah Wusheng dari klan Xionggu, apa gunanya kamu bicara seperti itu sekarang? Pemimpin istana Phoenix Langit berkata dengan marah, aku juga tidak mau. Sialan, jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Kultivator klan Guitong, kultivator klan Guxiong, dan pemimpin istana Phoenix Langit terlibat perkelahian sengit, dan wajah mereka semua merah. Pada saat ini, tanda yang ditanam diam-diam mengirimkan adegan ini kepada Xiao Fan. Itu benar, kali ini, setelah Xiao Fan melancarkan aksinya, dia meninggalkan jejak, hanya untuk melihat seperti apa reaksi para kultivator ranah Wusheng itu saat tiba. Seperti yang diharapkan, Xiao Fan tidak kecewa pada saat ini. Xiao Fan sudah meninggalkan klan Guitong. Dia tidak berencana menghancurkan kedua alam itu untuk saat ini dan berencana melakukannya di masa depan. Xiao Fan akan pergi ke alam Buddha untuk mengunjungi Huian dan memberi penghormatan kepada Buddha. Xiao Fan diam-diam menuju ke medan perang surgawi alam Buddha, dan kemudian menuju alam Buddha. Tempat ini dipenuhi cahaya Buddha dan suasana sakral dan damai.
Sosok Xiao Fan bergerak dan segera tiba di istana 10.000 Buddha. Menatap keluar istana 10.000 Buddha, Xiao Fan tersenyum, ia mengeluarkan slip giok komunikasi dan menghubungi Huyan. Setelah beberapa saat, Huyan meninggalkan istana 10.000 Buddha dan menggali ke lokasi yang disebutkan dalam slip giok. Kakak, Huyan sangat gembira saat melihat Xiao Fan. Yah, kamu baik-baik saja? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, hahaha kakak, kenapa kamu di sini? Huyan tertawa. Aku datang untuk mengunjungimu, kenapa? Kamu tidak diterima? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum. Tidak, bagaimana mungkin, kakak, masuklah. Huyan tertawa. Baiklah. Xiao Fan mengangguk. Xiao Fan bertanya pada Huyan apakah dia perlu menyembunyikan wajahnya. Tidak perlu, kakak, Huyan berkata sambil tersenyum. Sang Buddha sebelumnya telah memerintahkanmu untuk menjadi tamu di alam Buddha. Baiklah, Xiao Fan mengangguk dan mengikuti Huyan ke istana 10.000 Buddha. Begitu Xiao Fan melangkah masuk, orang-orang di istana 10.000 Buddha yang menjaga gerbang mengenalinya dan semuanya terkejut. Lihat dia Xiao Fan. Ya Tuhan, itu benar-benar Xiao Fan. Xiao Fan itu Xiao Fan. Para biksu dari istana 10.000 Buddha terkejut. Wajar bagi mereka untuk terkejut melihat Xiao Fan. Yah, salam semuanya. Xiao Fan mengangguk senang. Huyan, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi tenang dan wajah penuh kebanggaan. Huyan membawa Xiao Fan ke aula sampingnya. Kakak, Sang Buddha sedang memberikan ceramah. Aku akan mengajakmu menemuinya setelah beliau selesai berceramah, kata Huyan sambil tersenyum. Baiklah. Xiao Fan mengangguk. Hehehe kakak, apa kabar akhir-akhir ini? Tanya Huyan sambil tersenyum. Tidak buruk. Xiao Fan mengangguk dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Huyan, ada seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Siapa itu? Huyan tercengang. Xiao Fan menemukan aura biksu tua kuil Ziyun dari alam diagram bintang, dan saat berikutnya, dia melepaskan biksu tua kuil Ziyun. Biksu tua dari kuil Ziyun tercengang saat dia muncul, dan dia menggosok matanya karena tidak percaya. Kamu Huyan, raung biksu tua dari kuil Ziyun. Huyan, kamu bajingan. Biksu tua kuil Ziyun meraung dan menyerbu Huyan dengan marah. Kakak senior, tenanglah. Huyan berkata dengan tergesa-gesa, ia tak mengira Xiao Fan akan langsung melepaskan biksu tua kuil Ziyun itu. Aku menunggumu, dasar brengsek, bayangkan betapa baik aku sebelumnya, lalu apa yang kamu lakukan? Kamu pergi dan menghilang tanpa jejak, dasar brengsek, tahukah kamu bagaimana aku hidup selama ini? Biksu tua dari kuil Ziyun meraung marah dan menyerang Huyan tanpa ampun, meninju dan menendangnya. Kekuatan Huyan saat ini jelas jauh lebih unggul daripada biksu tua kuil Ziyun, dan ia dapat dengan mudah menghancurkan lawannya sampai mati. Namun, biksu tua kuil Ziyun adalah kakak senior Huyan, dan hubungan keduanya masih sangat dekat. Ditambah lagi, Huyan merasa bersalah, dan dia belum kembali ke wilayah bintang Hongtian dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak melawan bajingan kamu sudah pergi selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan janji yang kamu buat padaku? Apakah semua janji itu dimakan anjing? Dasar bajingan. Biksu tua kuil Ziyun sangat marah. Bisa dikatakan ia begitu marah hingga semua pahala yang telah ia peroleh dari berlatih selama ratusan ribu tahun hilang begitu saja. Xiao Fan juga bingung saat melihat dari samping, ia tahu biksu tua kuil Ziyun menyimpan dendam di hatinya, tapi ia tak menyangka balas dendamnya akan sebesar ini. Kak, kamu tenang dulu. Dengarkan penjelasanku. Aku juga ingin membawamu, tapi aku tidak bisa. Wajah Huyan tampak muram, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah Huyan tiba di alam Buddha, butuh waktu lama untuk mendapatkan pijakan di alam Buddha, dan wilayah bintang Hongtian tidak berada di alam Buddha. Huyan tidak berdaya. Kamu pikir aku harus percaya kebohonganmu? Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Aku tidak enggan menyerahkan semua hartaku dan memberikannya padamu,
tapi kamu malah lari ke alam Buddha untuk bersenang-senang dan meninggalkanku di tempat yang hancur itu, kan? Biksu tua dari kuil Ziyun itu sama sekali tidak mendengarkan. Kakak, tolong jelaskan dengan cepat. Aku tidak bersalah. Huyan berkata cepat, menatap Xiao Fan dengan tatapan memelas. Ah ya, Huyan memang dirugikan. Aku akan bersaksi. Xiao Fan tertegun sejenak dan berkata dengan ringan, kakak senior, kamu dengar itu? Kakak bilang aku dirugikan. Huyan buru-buru berkata. Mendengar Xiao Fan berbicara, biksu tua kuil Ziyun menghela napas. Ia mencoba menenangkan diri dan berdiri dari Huyan. Di manakah tempat ini? Tanya biksu tua dari kuil Ziyun. Alam Buddha, kata Huyan dengan raut wajah kesal. Alam Buddha. Mendengar ini, raut wajah biksu tua kuil Ziyun berubah. Benarkah ini? Tentu saja. Untuk apa aku berbohong padamu? Kata Huyan tanpa berkata apa-apa. Lalu di manakah tempat ini di alam Buddha? Kata biksu tua dari kuil Ziyun dengan kaget. Istana 10.000 Buddha, tempat sang Buddha berada, kata Huyan ringan. Biksu tua kuil Ziyun. Di mana sang Buddha? Benarkah sungguh? Biksu tua dari kuil Ziyun itu ternganga kaget. Orang yang mempraktikkan Buddhisme berbeda dari yang lain. Semua teknik yang mereka praktikkan didasarkan pada Buddhisme, yang merupakan teknik yang disebarkan oleh sang Buddha ke seluruh alam. Oleh karena itu, meskipun biksu tua kuil Ziyun selalu berada di wilayah bintang Hongtian, ia masih memiliki rasa hormat yang besar terhadap sang Buddha di dalam hatinya. Tentu saja. Untuk apa aku berbohong padamu? Kata Huyan ringan, dengan raut wajah kesal. Benarkah, Kaisar Suci? Biksu tua dari kuil Ziyun menatap Xiao Fan dan bertanya dengan cemas. Benarkah? Xiao Fan mengangguk. Akhirnya aku bisa mengunjungi tempat yang kuimpikan. Biksu tua kuil Ziyun sangat gembira, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Benar sekali, inilah alam Buddha, kata Xiao Fan ringan. Xiao Fan tidak mengerti mengapa biksu tua dari kuil Ziyun begitu bersemangat. Lagi pula, dia tidak menganut agama Buddha, jadi wajar saja jika dia tidak bisa memahami pikiran biksu tua kuil Ziyun. Kalau saja Xiao Fan diberi kesempatan untuk memilih, ia sebenarnya ingin tinggal di tempat yang stabil daripada berkelana seperti sekarang. Sayang sekali Xiao Fan mungkin tidak memiliki kesempatan lain dalam hidup ini. Huyan, di mana sang Buddha? Di mana beliau? Biksu tua dari kuil Ziyun menatap Huyan dengan penuh semangat, sedang ceramah, kata Huyan ringan. Huyan mengerti mengapa biksu tua kuil Ziyun begitu bersemangat. Bagaimanapun, biksu tua kuil Ziyun menganggap Buddha sebagai tujuan hidupnya. Wajar bagi biksu tua kuil Ziyun untuk gembira sekarang setelah mendengar bahwa ia telah mencapai alam Buddha. Berceramah, takdir, hahaha, ini benar-benar takdir. Aku selalu ingin mendengar sang Buddha berceramah, tahukah kamu? Biksu tua dari kuil Ziyun tertawa dan berkata, lihat sang Buddha dan aku punya takdir yang luar biasa, kamu setuju? Huyan, Xiao Fan, Huyan, ayo, bawa aku ke sana. Aku ingin secara pribadi memberi penghormatan kepada sang Buddha. Kata biksu tua dari kuil Ziyun dengan cemas, sebaiknya kamu tidak pergi. Sang Buddha tidak mengenalmu, dan tidak baik mengganggunya di tengah ceramah. Huyan menggelengkan kepalanya. Ini lalu bagaimana aku bisa bertemu sang Buddha? Kata biksu tua kuil Ziyun dengan raut wajah kesal. Tunggu sebentar, kakakku juga akan pergi menemui Buddha nanti, jadi kita akan pergi bersama. Kata Huyan tanpa berkata-kata, kita akan bertemu sang Buddha bersama nanti. Biksu tua dari kuil Ziyun tercengang. Ia menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Kaisar Suci, kamu juga akan bertemu sang Buddha? Ya, Xiao Fan mengangguk. Mengapa kamu ingin bertemu sang Buddha? Apa kamu juga ingin mengamalkan ajaran Buddha? Tanya biksu tua dari kuil Ziyun dengan bingung. Tidak. Terima kasih, kata Xiao Fan ringan. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Tanya biksu tua dari kuil Ziyun dengan bingung. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu terus membuang-buang waktu, aku akan memasukkanmu ke alamku, Xiao Fan mencibir. Biksu tua kuil Ziyun.
Biksu tua kuil Ziyun terdiam dengan patuh. Huyan pun menghela napas lega. Biksu tua kuil Ziyun akhirnya diam. Huyan tidak ragu-ragu, segera memerintahkan Aoli untuk mengirimkan berbagai hidangan lezat untuk menjamu Xiao Fan dan biksu tua kuil Ziyun. Huyan tidak bertemu biksu tua dari kuil Ziyun selama bertahun-tahun, dan sebenarnya dia sangat merindukannya. Huyan juga menceritakan kepada biksu tua kuil Ziyun tentang situasinya di alam Buddha. Aku tak percaya kamu telah menjadi penerus Buddha. Waktu memang kejam. Biksu tua dari kuil Ziyun mendesah, matanya penuh iri. Hehehe, itu hanya masalah kecil, kakak senior, kamu tidak perlu khawatir, kata Huyan ringan. Hehehe, kalau saja kamu bisa menjemputku lebih awal, mungkin aku juga akan menjadi murid Buddha. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Cibir biksu tua dari kuil Ziyun, Huyan. Diperkirakan rasa dendam di hati biksu tua kuil Ziyun itu tidak akan hilang dalam waktu dekat. Xiao Fan tersenyum getir di sampingnya. Adegan ini sangat menarik. Dalam sekejap, 3 hari kemudian setelah ceramah Sang Buddha berakhir, Huyan membawa Xiao Fan dan biksu tua dari kuil Ziyun. Istana 10.000 Buddha. Aula utama istana megah itu dipenuhi kabut emas dan suasana damai yang dapat membersihkan niat membunuh jauh di dalam hati seseorang. Xiao Fan akhirnya melihat Buddha untuk pertama kalinya. Saudara Xiao, akhirnya kita bertemu, kata Buddha sambil tersenyum. Ya, salam senior Buddha. Xiao Fan mendesah dan berbicara. Sang Buddha memiliki wajah yang ramah, dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kaya, dipenuhi aura suci. Aura ini memiliki kekuatan untuk melenyapkan dosa. Apalagi Xiao Fan yang sangat kejam, memiliki aura jahat sekarang jauh lebih lemah di hadapan Sang Buddha. Hehehe, kamu masih sangat muda, tapi kamu sudah begitu cakap. Sungguh langka. Buddha berbicara perlahan, membayangkan tangan. Sebuah panggung teratai emas muncul di belakang Xiao Fan. Silakan duduk. Terima kasih. Xiao Fan mengangguk dan duduk di panggung teratai. Xiao Fan bukan bagian dari alam Buddha. Kekuatannya saat ini sudah cukup mengerikan dibandingkan dengan Sang Buddha. Wajar dia untuk duduk di hadapan Sang Buddha. Di tempatnya, biksu tua kuil Ziyun tampak sangat gembira. Ia tergeletak di tanah, wajahnya penuh kegembiraan. Sang Buddha, akhirnya aku bertemu denganmu. Biksu tua kuil Ziyun itu begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Xiao Fan, Huyan, Sang Buddha, dia adalah Huyan. Buru-buru mencoba menjelaskan identitas biksu tua kuil Ziyun. Sebelum datang ke sini, Huyan telah dengan jelas memberitahu biksu tua dari kuil Ziyun agar tidak kehilangan ketenangannya. Tetapi hehehe, tidak apa-apa, semua penganut Buddha adalah umatku. Sang Buddha tersenyum dan memposisikan tangannya, seberkas cahaya Buddha menyambar dan menghilang di dahi biksu tua kuil Ziyun dalam sekejap mata. Tiba-tiba, cahaya Buddha yang kaya memancarkan biksu dari tua kuil Ziyun. Pencapaian Buddhanya sendiri meningkat pesat, dan kultivasi nis pun semakin meningkat. Duar, biksu tua dari kuil Ziyun mengalami terobosan luar biasa. Ia mencapai ranah nirvana dalam sekejap mata, dan ia masih terus berkembang. Ini Xiao Fan tercengang melihat pemandangan ini, dia langsung mencapai ranah nirvana. Xiao Fan berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai ranah nirvana dengan susah payah, dan kecepatan latihan Xiao Fan adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Hasilnya, sama seperti Huyan sebelumnya, ia menembus kultivasinya satu demi satu. Dalam sekejap mata. Saat ini, biksu tua kuil Ziyun juga sama, ia mencapai ranah nirvana dalam sekejap dan bahkan terus berkembang. Ia telah mencapai ranah nirvana tingkat ketiga, dan kultivasinya lebih tinggi dari kultivasi Xiao Fan. Pada saat ini, biksu tua kuil Ziyun sedang duduk bersila, memancarkan cahaya Buddha yang kuat, wajahnya penuh kedamaian dan kesucian, dan temperamennya benar-benar baru dibandingkan sebelumnya. Saudara Xiao, apa yang kamu terkejut? Buddha tersenyum tipis. Ya, Xiao Fan mengangguk. Ya, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini pencapaiannya sendiri dalam Buddhisme, dan aku hanya memberinya kesempatan.
Sang Buddha tertawa. Xiao Fan bingung dan tidak mengerti apa maksud Sang Buddha. Kakak, izinkan aku menjelaskan. Sederhananya, Sang Buddha telah menanamkan semua makna mendalam dari kitab suci ke dalam pikirannya. Yang dikembangkan dan pahami adalah kondisi batin. Setelah kondisi batin tercapai, wajar jika dia menerobos. Tentu saja, jika mempraktikkan jalan dupa, seseorang juga membutuhkan kekuatan dupa yang cukup. Kakak senior telah berlatih di wilayah bintang Hongtian selama bertahun-tahun, dan pencapaiannya dalam Buddhisme lebih dalam dariku. Wajar jika ia membuat terobosan. Apakah kamu mengerti maksudku? Huyan menjelaskan. Xiao Fan mengangguk, tetapi dia masih terkejut. Sederhananya, Sang Buddha lah yang memberikan pencerahan kepada biksu tua dari kuil Ziyun. Tingkat pencerahan apa yang bisa dicapainya bergantung pada akumulasi pengetahuan biksu tua sebelumnya. Sekarang, biksu tua kuil Ziyun telah mengumpulkan banyak pengalaman, sehingga ia mampu membuat terobosan. Seperti Huyan sebelumnya, jika Xiao Fan sendiri menguasai metode ini, ia bisa menularkan wawasannya kepada orang lain. Jika memungkinkan, bukankah berarti Xiao Fan dapat membina para kultivator tingkat atas dalam skala besar? Kalau begitu, siapakah di alam semesta yang akan ditakutinya? Saudara Xiao, apakah kamu tertarik? Kata Buddha sambil tersenyum, melihat apa yang memikirkan Xiao Fan. Sedikit, Xiao Fan mengangguk dan mengakuinya dengan jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Hehehe, bagaimana kalau kamu juga menerima baptisan cahaya Buddha? Ayo, rasakan, kata Buddha sambil tersenyum. Lupakan saja, aku akan mempelajari daoku sendiri. Xiao Fan menahannya berulang kali, ia tidak berniat mengikuti jalan Buddha. Hahaha, baiklah, Buddha tertawa. Selanjutnya, biksu tua kuil Ziyun duduk bersila dan menerima baptisan mendalam dari Sang Buddha. Huyan berdiri di samping, membayangkan Xiao Fan dan Sang Buddha mulai berbincang. Mereka membahas banyak topik, mulai dari wawasan mereka hingga situasi terkini di langit dan bumi. Xiao Fan juga semakin merasakan kekuatan Sang Buddha. Kekuatan pihak lain jelas merupakan yang terbaik di seluruh langit dan bumi, tetapi ia selalu memberi kesan rendah hati dan tidak ada yang tahu latar belakangnya. Xiao Fan bahkan merasa bahwa dewa leluhur klan Qingling pun tidak akan sebanding dengan Sang Buddha. Sang Buddha juga diketahui memberitahu Xiao Fan segala sesuatunya, dan kapanpun Xiao Fan bertanya, Sang Buddha akan menjawabnya. Bahkan Sang Buddha menasihati Xiao Fan untuk berpindah ke agama Buddha dan membersihkan jiwa jahatnya sendiri. Saudara Xiao, jika kamu menyingkirkan jiwa jahat, kelemahanmu akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Buddha berbicara perlahan. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Soal ini lebaiknya aku mempelajari daoku sendiri. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Setelah berkomunikasi dengan Sang Buddha beberapa lama, Xiao Fan pun menyadari betapa parahnya jiwa jahatnya, yang akan menghalanginya secara tak kasat mata, namun hal itu belum terlihat jelas saat ini. Namun, seiring dengan meningkatnya pembunuhan yang dilakukan Xiao Fan dan semakin banyaknya orang-orang kuat yang ia bunuh, maka serangan balik energi jahatnya pun akan semakin serius, terutama saat ia membunuh para dewa. Tingkah laku seperti itu bertentangan dengan keinginan surga, dan energi jahat yang harus ditanggung. Xiao Fan akan meningkat ratusan kali lipat. Baiklah, Buddha mengangguk perlahan, dia tidak memaksakannya. Mereka berdua seperti teman dekat tanpa memandang usia, dan Sang Buddha cukup murah hati untuk mengajarkan Xiao Fan sebuah sutra hati. Saudara Xiao, sutra hati ini dapat menekan jiwa jahat dalam tubuhmu di saat kritis. Semoga bermanfaat untukmu. Sang Buddha berkata perlahan. Terima kasih, senior. Xiao Fan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sutra hati yang diberikan oleh Sang Buddha mengandung dao agung. Jika Xiao Fan dapat memahaminya, ia akan mengantarkan gelombang transformasi baru. Yah, Buddha berbicara perlahan. Pada saat ini, biksu tua kuil Ziyun tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya Buddha bersinar di matanya dan ekspresi gembira dan bahagia di wajahnya. Hahaha, aku berhasil.
Biksu tua kuil Ziyun sangat gembira. Kultivasinya berhasil mencapai tingkat ke-6 ranah nirvana. Bisa dibilang ia telah keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kecepatan kultivasinya begitu cepat hingga Xiao Fan pun tercengang. Terima kasih, Sang Buddha, terima kasih, Sang Buddha. Biksu tua kuil Ziyun bersujud kepada Sang Buddha berulang kali. Bagus, bagus. Ini hasil kerjamu sendiri, tak perlu berterima kasih padaku, Sang Buddha berkata perlahan. Biksu tua kuil Ziyun sangat gembira, karena dia akhirnya merasa bangga pada dirinya sendiri. Baiklah, Saudara Xiao, sampai jumpa lagi, Buddha berbicara perlahan. Ya, Senior, Xiao Fan mengangguk. Sang Buddha pertama-tama berceramah, dan kemudian membantu biksu tua dari kuil Ziyun untuk menerobos, yang sangat melelahkan baginya. Pergi sekarang. Biksu tua kuil Ziyun tercengang. Ya, apalagi yang ingin kamu lakukan? Kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Tidak ada. Biksu tua kuil Ziyun menggelengkan kepalanya, ia membungkuk kepada Sang Buddha dengan sungguh-sungguh, lalu meninggalkan aula bersama Xiao Fan. Setelah Sang Buddha memberikan beberapa instruksi kepada Huyan, Huyan mengikutinya keluar. Kakak, ayo kita makan sesuatu, kata Huyan gembira. Bukankah kita baru saja selesai makan? Biksu tua dari kuil Ziyun bertanya-tanya. Kakak, sudah 7 hari, katanya Huyan tanpa bisa berkata-kata. Biksu tua kuil Ziyun, waktu kamu berkultivasi, api nirvana keluar dari tubuhmu. Apa kamu tidak tahu itu? Tanya Huyan tanpa berkata-kata. Ah, api nirvana sudah keluar. Apa aku baik-baik saja? Biksu tua kuil Ziyun buru-buru memeriksa tubuhnya dan lega mendapati dirinya aman dan sehat. Apa yang bisa terjadi padamu? Huyan mengerucutkan tip, guru Buddha dan kakak ada di sini, bagaimana mungkin mereka membiarkanmu mati? Benar juga. Biksu tua kuil Ziyun mengangguk dan tertawa dengan canggung, ia tak menyangka 7 hari akan berlalu begitu ia menutup mata. Baiklah, mari kita bicara sambil makan, kata Huyan tanpa berkata apa-apa. Ayo cepat pergi. Aku lapar, kata biksu tua dari kuil Ziyun dengan gembira. Huyan, Xiao Fan tentu saja tidak keberatan. Bertemu dengan Sang Buddha akan membawa manfaat besar bagi Xiao Fan. Bukan hanya sutra hati yang diberikan Buddha kepada Xiao Fan, tetapi juga teori-teori yang dipelajarinya selama percakapannya dengan Buddha. Selain itu, Xiao Fan juga menemukan keseriusan jiwa jahat di tubuhnya. Menurut penjelasan Sang Buddha, jika jiwa-jiwa jahat ini tidak dihancurkan, sehingga mereka menjadi bumerang, mereka dapat menyebabkan cedera fatal pada Xiao Fan di saat kritis. Jiwa-jiwa jahat ini juga cerdas, tetapi mereka bersembunyi diam-diam. Ketika dia melihat Sang Buddha tadi, Xiao Fan merasa ada hantu yang melolong dalam kedalaman kedamaian. Itu pasti jiwa jahat yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Xiao Fan, Huyan, dan biksu tua dari kuil Ziyun kembali ke aula samping dan melanjutkan makan dan minum. Hahaha, mulai sekarang, aku akan mewariskan pemahamanku kepada para murid kuil Ziyun, agar mereka juga dapat melampaui dan mencapai pencerahan segera. Biksu tua kuil Ziyun tertawa bahak, ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Huyan, aku tidak bisa tidak bersyukur. Hanya karena aku sudah sukses, bukan berarti aku akan melupakan orang-orang kuil Ziyun. Huyan, baiklah, tenanglah, biksu tua. Sepertinya kamu sudah tidak bisa kembali sekarang. Xiao Fan mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada biksu tua itu untuk tenang. Ah, ada apa? Biksu tua dari kuil Ziyun tercengang. Kultivasimu sekarang lebih tinggi dariku, alamku tak mampu menampungmu, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Ini apa yang harus kulakukan? Apa aku tidak akan pernah bisa kembali? Tanya biksu tua kuil Ziyun dengan cemas. Tunggu saja sampai kultivasiku lebih tinggi darimu, kata Xiao Fan ringan. Ini akan memakan waktu lama. Biksu tua dari kuil Ziyun tampak kecewa. Xiao Fan, Huyan, apakah kamu memandang-pandang rendah diriku? Xiao Fan mengangkat alisnya dan menatap biksu tua kuil Ziyun dengan tatapan buruk. Tidak, yang mulia,
bukan itu maksudku, biksu tua dari kuil Ziyun mengangguk berulang kali. Lalu apa yang harus kulakukan selama ini? Kata biksu tua dari kuil Ziyun dengan memelas. Tinggallah di sini, di Huyan. Bukankah ini alam Buddha yang selama ini aku dambakan? Kata Xiao Fan ringan. Huyan. Baiklah, biksu tua kuil Ziyun mengangguk. Ini kakak, tolong carikan tempat lain untuk kakak seniorku. Dia tidak bisa tinggal bersamaku. Huyan tampak tidak senang. Sekarang biksu tua kuil Ziyun sudah cukup kuat untuk menyakitinya, tidak mau. Xiao Fan tersenyum tipis. Benar, Huyan, apa maksudmu? Kamu tidak tahu berterima kasih lagi, ya? Biksu tua kuil Ziyun itu berkata dengan nada tidak puas dan menamparkan kepala botak Huyan. Huyan, oh ya Buddha. Huyan mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Biksu tua, tinggal di sini. Adapun kuil Ziyun di diagram bintang, Xiao Fan hanya meminta klon sumber untuk menjelaskannya. Mereka seharusnya senang untuk biksu tua kuil Ziyun. Bagaimanapun, ia akhirnya mencapai alam Buddha yang selalu diimpikannya. Diagram bintang, kuil Ziyun. Beginilah yang terjadi, leluhur kalian tidak akan kembali, ia tinggal di alam Buddha. Mulai sekarang, kalian sendiri yang akan menanggungnya. Mengerti? Klon sumber Xiao Fan saat ini berada di kuil Ziyun, ia berbicara perlahan di depan semua orang, semua biksu, besar dan kecil, dari kuil Ziyun memiliki ekspresi yang sangat muram di wajah mereka. Leluhur, kenapa dia tidak kembali? Leluhur, apakah kamu telah meninggalkan kami? Leluhur, bagaimana mungkin kamu sama dengan Paman Huyan? Leluhur, apa yang harus kami lakukan saat kamu tidak ada di sini? Terjadi kekacauan di kuil Ziyun. Klon sumber Xiao Fan memberitahu mereka dalam bahasa paling sederhana bahwa biksu tua kuil Ziyun tidak akan kembali. Hal ini membuat semua orang di kuil Ziyun patah hati. Alam Buddha, aula samping. Mengapa aku merasa seperti ada yang mengutukku, gumam biksu tua dari kuil Ziyun. Yah, mungkinkah murid-muridmu sedang memarahimu sebagai orang yang tak berguna? Kamu sungguh tak tahu berterima kasih. Kata Huyan enteng. Plak. Biksu tua dari kuil Ziyun menamparkan kepala botak Huyan dengan keras dan berkata dengan tenang, bagaimana mungkin? Kamu pikir aku ini sama denganmu? Dasar tak tahu terima kasih, Huyan. Baiklah, aku pergi. Xiao Fan tersenyum pahit. Kakak, kamu mau kemana? Tanya Huyan bingung. Biksu tua kuil Ziyun tidak tahu pasti tentang situasi Xiao Fan saat ini. Ia berkata, Kaisar Suci, bagaimana kalau aku jalan-jalan bersamamu? Kau mau ikut denganku? Xiao Fan tertegun. Ya, biksu tua dari kuil Ziyun mengangguk, aku belum pernah ke berbagai dunia. Aku ingin berkelana dan melihat lebih banyak lagi, untuk memperluas wawasanku. Baiklah, tapi apakah kamu tidak takut mati? Xiao Fan bertanya-tanya. Takut mati? Biksu tua kuil Ziyun tertegun. Ya, aku punya banyak musuh, Xiao Fan mengangguk. Berapa banyak? Yah, kukatakan saja, hanya ada beberapa alam di seluruh langit dan bumi ini yang memiliki hubungan baik denganku. Sisanya adalah musuh, kamu bisa mencari tahu sendiri, Xiao Fan berkata dengan tenang. Kamu masih mau pergi? Aku tidak mau pergi, aku ingin tinggal dan berlatih bersama Huyan. Kaisar Suci, jaga dirimu baik-baik. Amitabha. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Xiao Fan, baiklah, kalau begitu aku pergi. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, ditemani Huyan. Xiao Fan meninggalkan alam Buddha. Setelah Xiao Fan pergi, dia langsung menerobos ruang, tiba di medan perang surgawi alam Buddha, dan kemudian pergi dengan tenang. Kini, medan pertempuran di surga semuanya menyebarkan kisah pertempuran Xiao Fan dengan para kultivator klan dewa, serta kisah klan Guitong dan klan Xionggu yang diserang oleh Xiao Fan. Semua orang tahu bahwa ini adalah balas dendam Xiao Fan. Tak seorang pun meragukan Xiao Fan akan melakukan hal ini, karena Xiao Fan adalah pria pendendam. Xiao Fan memikirkannya dan memutuskan untuk kembali ke alam Kongchen untuk melihat-lihat. Setelah Xiao Fan meninggalkan alam Buddha,
dia langsung pergi ke medan perang surgawi alam Kongchen. Dengan kekuatan Xiao Fan, orang-orang di medan perang tidak dapat mendeteksi sama sekali. Xiao Fan tidak langsung pergi ke alam Kongchen, tetapi diam-diam menuju ke aula tempat Qin Wuhan berada. Pada saat ini, Qin Wuhan sedang berdiskusi dengan beberapa orang kuat di medan perang mengenai rincian cara menjalin hubungan dengan beberapa alam. Pada saat ini, sosok Xiao Fan tiba-tiba muncul di aula, membuat Qin Wuhan dan yang lainnya tiba-tiba bertanya dan menoleh Xiao Fan. Ketika mereka tiba-tiba melihat Xiao Fan, wajah Qin Wuhan dan yang lainnya berubah drastis. "Yah, ini aku." Xiao Fan tersenyum tipis. Qin Wuhan dan yang lainnya merasakan ketakutan dari ekspresi Xiao Fan. Bukan niat membunuh yang terpancar dari Xiao Fan, melainkan kekhawatiran mereka bahwa Xiao Fan akan membalas dendam atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Kenapa kamu di sini?" seru Qin Wuhan. "Hehehe, aku datang untuk bertemu denganmu." "Apa?" "Tidak diterima," kata Xiao Fan ringan, melirik ke arah Qin Wuhan. "Tidak, aku tidak berani." Qin Wuhan pusing, ia sangat bersyukur di dalam hatinya karena saat Xiao Fan mengalami kesengsaraan sebelumnya, Qin Wuhan dan yang lainnya telah membantu. Pada saat ini, Qin Wuhan dan yang lainnya memiliki pemikiran yang rumit. Semut di mata mereka sebelumnya telah tumbuh ke tingkat seperti itu dalam waktu singkat. "Hehehe, jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk," kata Xiao Fan ringan. "Lalu apa maumu?" tanya Qin Wuhan. "Aku akan pergi ke alam Kongchen, tapi kurasa tidak seru pergi ke sana sendirian." "Qin Wuhan, ikutlah denganku," kata Xiao Fan sambil tersenyum. Qin Wuhan, "Baiklah." Qin Wuhan mengerti maksud Xiao Fan. Orang ini datang ke sini untuk menyelesaikan balas dendam. Kepergian Xiao Fan dari alam Kongchen berkaitan dengan Qin Wuhan. Tentu saja, jika seseorang harus mengatakan siapa yang paling dibenci Xiao Fan di alam Kongchen, mungkin itu adalah Dewa Abadi Wen Zhen. Begitu Xiao Fan tiba di alam Kongchen, Dewa Abadi Wen Zhen mengincarnya kemana-mana. Dapat dikatakan bahwa Dewa Abadi Wen Zhen memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan atas pengiriman Xiao Fan ke medan perang surgawi. Semua yang terjadi sebelumnya dirancang oleh Dewa Abadi Wen Zhen. "Baiklah, ayo pergi." Xiao Fan memandang Qin Wuhan. "Ya." Qin Wuhan mengangguk. Qin Wuhan mengikuti Xiao Fan ke alam Kongchen. Setelah mereka pergi, beberapa orang kuat mengirim pesan dan melaporkan masalah tersebut kepada Quan Xing. Xiao Fan pergi ke alam Kongchen. Jika Quan Xing tidak muncul, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Di celah ruang, Qin Wuhan mengikuti Xiao Fan, tetap diam sepanjang jalan. Namun, ketika mereka hampir sampai di alam Kongchen, Qin Wuhan akhirnya berbicara. "Xiao Fan, apa yang terjadi di masa lalu aku juga terpaksa melakukannya. Kuharap kamu tidak menyalahkanku." Qin Wuhan hendak berbicara untuk menjelaskan. Lagi pula, mengkhianati dan menyerahkan Xiao Fan ke alam naga ilahi memang tindakan tidak jujur dari pihak Qin Wuhan. Tugas asli juga diberikan kepada Jia Yu oleh Qin Wuhan. Dengan kecerdasan Xiao Fan, dia pasti bisa melihat kebenarannya. "Yah, hanya masalah kecil. Kalau kamu tidak mengkhianatiku." Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.